Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Balik lagi di podcast Umbis yang akan membahas tentang permasalahan umbis-umbian di Indonesia. Dan hari ini sudah ada kedatangan tamu spesial yaitu Teh Hanin dan Teh Puji dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Langsung aja kita langsung ke pertanyaan langsung temanya dulu ya. Temanya dulu. Untuk temanya hari ini di potnya adalah mencintai Indonesia melalui pengabdian. Teh Hanin, pengabdian itu apa sih Teh Hanin? Menurut aku pengabdian tuh pokoknya melakukan sesuatu yang baik untuk kepentingan bersama. Oh gitu. Kalau pengabdian di lingkungan kerja Teh Hanin gimana? Kerja di lingkungan aku berarti kan di lingkungan hidup ya. Berarti kan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, kebetulan aku tuh di bagian sarana persampahan nih. Jadi pasti berkecimpung di bagian kebersihan Kota Bandung. Oh begitu. Kalau Teh Fuji, gimana Teh Fuji? Kalau pengabdian menurut Teh Fuji itu bagaimana? Pengabdian menurut aku memberikan kebermanfaatan dari kita, apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, yang memberikan kebermanfaatan untuk sekitar. Begitu. Bentar deh Teh Fuji. Teh Fuji kan di Sputpar ya? Iya, Berarti sering jalan-jalan dong? jalan-jalan dong. Kemana aja tuh di Bandung? Di Bandung, jalan-jalannya bisa ke Saung Angklung Ujo. Di sana kita bisa menonton kegiatan anak-anak bermain angklung. Terus ada bahan bakunya juga langsung dari sana gitu. Kang Nolan dan Teh Hanin udah pernah ke sana belum? Aduh, saya belum. Aku pernah waktu kecil, terus ketemu Mang Ujonya langsung waktu TK, inget. Wah, hebat. Kalau menurut Teh Fuji, pengabdian di bidang pariwisata itu kayak gimana sih? Kalau di bidang pariwisata, kebetulan saya kan di penyuluh wisata. Jadi berkecimpung langsung dengan masyarakat pariwisata di Kota Bandung. Kalau untuk dari sisi pengabdiannya, kan pelatihan dan pendampingan kepada warga masyarakat Kota Bandung, khususnya di Kampung Wisata Kota Bandung. Gitu, di dalamnya kita contohnya nih kemarin yang kita lakukan pelatihan terakhir itu pelatihan pemandu wisata. Jadi kita melatih pramu wisata atau pemandu wisata dalam melakukan proses pemanduan di Kota Bandung gitu. Oh, berarti memang banyak sekali ya kampung-kampung wisata di Bandung itu. Iya, sesuai dengan janji wali kota. Kok jadi bercerita panjang ya? Gak apa-apa tuh. Ada 8 kampung kreatif di Kota Bandung. Yang udah kita launching itu ada 5. Yang terbaru, yang terakhir itu di Cigondewa. Kalau Kak Nolan, apa nih yang Kak Nolan ketahui tentang Cigondewa? Aduh, saya juga baru tahu nama itu. Oh gitu ya? Iya. Kalau untuk Teh Hanin gimana nih Cigondewa? Apa yang kira-kira tergambar dari Cigondewa menurut Teh Hanin? Walaupun aku born and raised in Bandung ya, tapi Cigondewa kok malah ingetnya ke jenis mangga, bukan ya? Jadi kalau Cigondewa itu mungkin biasanya orang-orang tahunya dengan kawasan tekstil. Nah, dari pendampingan di Kampung Wisata Cigondewa ini ada tenaga pendamping, ada juga yang memberikan ada warga masyarakat untuk meningkatkan sektor pariwisata di Cigondewa. Itu mungkin pengabdian juga ya. Oh iya, betul juga sih. Nah, ngomong-ngomong tentang pariwisata nih, pariwisata kan harus bersih gitu ya. Gimana sih menurut Teh Hanin di pengabdian tentang pariwisata dan lingkungan di masa depan gitu? Kalau menurut aku, kalau misalnya untuk pariwisata di Kota Bandung nih ya, berarti kan banyaknya
banyaknya misalnya di pinggir jalan gitu, misalnya soalnya kan kalau pariwisata di Kota Bandung pasti jalan-jalan tuh, berarti kebersihan di pinggir jalan, di tempat wisata itu kan harus terjamin ya. Makanya dari Dinas Lingkungan Hidup melalui UPT, yaitu UPT DLH itu memiliki banyak pegawai penyapu jalan yang senantiasa membersihkan lingkungan di Kota Bandung. Nah, ngomong-ngomong tentang jalan nih, jadi kepikiran kalau bus bandros tuh dari Dinas Teteh bukan Teh? Oh, untuk bandros ya. Bandros itu bus on tour on bus. Jadi kalau itu lebih ke Dinas Perhubungan, bukan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Oh gitu. Jadi wewenangnya dari Dishub ya. Tapi ada juga yang pemandu wisatanya itu dari anggota HPI, Himpunan Pramuwisata. Itu merupakan Binaan. binaan dari Disputpar ya Teh. Ngomong-ngomong tentang wisata lagi nih Teh, tahu nggak gedung sate yang ada di Bandung? Tahu. Kenapa Tahu nih? dong. Yang depannya gak sibuk kan, suka lari kan? Nolan nih suka lari kayaknya ya? Nolan nih suka lari kayaknya ya? Iya, badannya kan bagus nih, suka lari. Udah kayak anak lulusan Krida Nusantara kalau kata pegawai di DLH kalau lihat Kanolan. Oh gitu. Jadi terkenal dong ya. Iya, terkenal lumayan. Jadi ngomongin ini ya, jadi ngomongin orang ya. Jadi ngomongin orang ya. Balik lagi nih ke tema kita di Mencintai Indonesia Melalui Pengabdian. Menurut Teh Hani ini pengabdian yang akan dilakukan di masa depan tuh apa sih? Pengabdian yang akan dilakukan di masa depan kalau misalnya dalam tema kebersihan pastinya untuk melanjutnya langsung untuk masyarakat. Contohnya kalau untuk persampahan itu sarana prasarana yang disediakan, kita itu menyediakan sarana prasarana mulai dari untuk pengurangan sampah di sumber sampai pengangkutan ke TPA. Oh, ini ada break dulu nih dikit. Pada tahu nggak singkatan TPA itu apa? Tempat pembuangan akhir. Iya, tempat pembuangan akhir. Nah, tetot. Apa dong? TPA itu tempat pemrosesan akhir, guys. Jadi selama ini kita salah ya. Iya. Gitu. Oke, aku lanjutin ya. Jadi, karena untuk mengurangi sampah di sumber itu contohnya ember kompos. Jadi masyarakat dapat mengolah sampah di tingkat rumah tangga. Terus juga kalau di tempat umum ataupun pariwisata disediakan tempat sampah 3 terpilah tuh. Jadi kita masukin sampah sesuai jenisnya. Biasanya organik, non-organik, dan residu. Nah, selain itu di bagian seksi aku juga di DLH itu di bagian TPS-nya nih kita mengolah sampah. Itu tuh bisa buat kompos, bisa buat menyatukan yang anorganik. Jadi kayak botol gitu, kayak disatuin, diteken-teken gitu, terus nanti dijual lagi ke tempat mereka berasalnya. Misalnya kita ngumpulin botol aqua, terus kita nanti jual lagi ke perusahaan mereka ulang. Udah gitu yang terakhir tuh ada pengangkutan ke TPA. Nah itu tuh pakai truk-truk yang ya disediakan oleh DLH gitu. Terus ya fun fact kan di Bandung nggak ada TPA tuh. Jadi kita tuh ke Kabupaten Bandung, jauh banget. Jadi tetangga sebelah ya. Jadi bayar truknya juga kan kita nggak punya banyak, jadi harus sewa-sewa truk gitu. Terus lumayan mahal gitu guys. Oke, terakhir nih ke Teh Puji nih. Apa namanya? Gimana sih cara kita melestarikan budaya, terutama di Sunda ya, karena di Sunda ini, di Bandung khususnya, itu budaya Sunda tuh udah mulai luntur. Buat statement terakhir nih, buat nutup podcast ini sekalian. Silakan Teh Puji. Untuk melestarikan budaya, sebetulnya itu tugasnya agak berat ya, melestarikan budaya. Tapi mungkin kita bisa melakukan itu dari hal kecil. Contohnya adalah saya sendiri beradat Sunda. Mungkin yang bisa dilakukan adalah membiasakan di rumah itu bahasa Sunda, berbicara bahasa Sunda selain bahasa ibu, bahasa Indonesia,
bahasa Indonesia dan juga mengajarkan kepada anak untuk mengetahui atau berbicara bahasa Sunda. Statement terakhir nih mengenai mencintai Indonesia melalui pengabdian. Apa ya? Lakukan apapun yang bisa kita lakukan dari mulai hal kecil sampai besar untuk kemajuan bangsa Indonesia kita sendiri. Mantap sekali. Nah, itu dia tadi bincang-bincang kita di podcast Umbis. Terima kasih Teh Hanin, terima kasih Teh Fuji sudah hadir di podcast Umbis hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi besok ya. Amin. Amin. Oke, cukup sekian aja podcast Umbis hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.